Ustadz, mana sedekah yang lebih utama? Sedekah untuk bangun masjid, sedekah untuk anak yatim, sedekah untuk keluarga sini tidak mampu. Bagi-bagilah. Bagi-bagi. Bagaimana jika kita sedekah menggunakan harta atau gaji suami dengan seizinnya? Apa kita mendapat pahala seperti pahala suami? Insyaallah. Jadi man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Barang saya menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala yang mendapatkan, pahala yang melakukannya. Nah, di antaranya dia yang mengarahkan suaminya, "Mas, sedekah ya, Mas. Mas, ini uang saya sedekahkan untuk gini ya." Dia mengarahkan suaminya, enggak ada apa, enggak apa-apa. Ya. Karena suami mungkin sibuk, tidak sempat mikir sana sini. Istri telepon, "Mas, ini ada anak yatim, kita sumbang ya." "Berapa, Mas?" "100.000." "200.000, Mas ya?" "Iya, 200.000." "Enggak apa, ya udah kasih." "Mas, ini ada janda, Mas." Ya. Kita sedekahkan buat dia, Mas ya. "Masih muda orang tua." "Udah masih muda, Mas, ya udah." Sedekahkan. "Udah tua ya enggak apa-apa." Jadi enggak ada masalah. Jadi dengan demikian istrinya juga dapat pahala sebagaimana suaminya. Istrinya juga dapat pahala sebagaimana suaminya. Ustaz, bagaimana ketika kita bersedekah awalnya lillah karena Allah, tapi tanpa sadar berapa lama, berapa hari kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Tetapi dalam hati tetap bermaksud karena Allah. Tidak apa-apa, Allah Maha tahu. Asalnya kita jangan ceritakan amal ibadah kita kecuali ada maslahatnya. Kecuali ada maslahatnya. Ya, contohnya untuk beri contoh, untuk motivasi orang lain. Mungkin kita pernah mengalami sesuatu yang nyata, kita ceritakan kepada orang lain. Tapi ini jangan terlalu sering, bahaya. Karena kita tidak, terkadang tipis. Apakah kita dalam rangka memberi contoh ataukah ingin dipuji? Sangat tipis. Ya. Sebagian orang ingin memberi contoh sekalian ingin dipuji. Ini bahaya. Ya. Oleh karena seorang berhati-hati. Dia memberi contoh, saya pernah begini, itu jarang-jarang, kalau bisa tidak. Kecuali dalam kondisi kepepet. Ya. Utsman, waktu dia dizalimi oleh sebagian orang, maka dia sebutkan kebaikan yang pernah dia lakukan. Bukankah kalian tahu, Nabi pernah berkata, barang siapa yang menggali sumur rumah, bagi dia surga. Bukankah kalian tahu, saya yang telah menggali sumur tersebut? Kemudian Utsman berkata, bukankah Nabi pernah berkata, barang siapa beli tanah tersebut untuk melebarkan Masjid Nabawi, bagi dia surga? Bukankah kalian tahu, saya yang pernah meluaskan Masjid Nabawi, kemudian kalian larang saya untuk sholat di Masjid Nabawi? Ini ada, kata para ulama, tidak mengapa kita menyebutkan kebaikan kalau ada maslahatnya, bukan untuk sombong, bukan untuk alman, bukan menyakiti hati orang, tentu mengingatkan. Ya. Tapi ini dalam kondisi darurat, asalnya tidak usah cerita. Karena kalau kita cerita tanpa ada maslahatnya, meskipun kita ikhlas, maka pahalanya otomatis berkurang. Dari pahala amalan tersembunyi menjadi amalan yang tampak. Maka seorang jangan mengurangi pahala sedekahnya dari amalan tersembunyi menjadi amalan yang tampak. Ini pahalanya berbeda. Allah detail. Ya. Kecuali kalau ada maslahat yang besar. Kecuali kalau ada maslahat yang besar.